Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ifsudola, NIM 400 113 196 50 153. Saya dari Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Manajemen Administrasi Logistik dari kelas C. Uang atau money adalah benda yang dibutuhkan oleh setiap orang. Dengan menggunakan uang, orang bisa membeli barang atau jasa. Uang merupakan urat nadi perekonomian. Mengapa orang membutuhkannya dan apa saja fungsinya di dalam perekonomian? Nah, kali ini saya akan membahas tentang semua teori uang. Pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi, uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang atau jasa. Ilmu ekonomi modern menyebutkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan juga secara umum dapat diterima sebagai suatu alat pembayaran bagi pembeli barang atau jasa dan dapat digunakan untuk pembayaran utang. Money dapat membuat transaksi menjadi lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan untuk sistem ekonomi modern. Karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan adanya kesulitan dalam penentuan dan nilai. Efisiensi yang diperoleh dengan menggunakan money pada akhirnya dapat mendorong dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, pada awalnya uang kartal diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak dikeluarkan atau diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak money dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia inilah satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak Bank Indonesia untuk menciptakan atau membuat money itu disebut dengan hak oktroy. Dalam sejarah uang ada satu barter. Nah, barter adalah manusia dihadapkan pada sesuatu kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak dapat untuk mencukupi semua kebutuhannya. Selain itu, pada kondisi tertentu, apa yang diproduksi terkadang melebihi kebutuhan sendiri atau keluarga. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang menjadi kebutuhannya. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Sistem penukaran ini pada awalnya dapat membantu untuk saling menukarkan barang, namun pada akhirnya ditemukan banyak kesulitan pada sistem ini. Berikut beberapa kesulitannya. Satu adalah sulit untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang ia miliki. Dua, sulit untuk memperoleh barang yang bisa dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai tukar yang seimbang atau hampir sama nilainya. Tiga, membutuhkan waktu jika memerlukan barang tertentu. Misalnya gergaji, kamu membutuhkan waktu untuk menemukan orang yang mau menukarkan gergajinya dengan barang yang kamu miliki. Nah, dalam sejarah uang, dua adalah uang barang. Untuk mengatasi kelemahan dari sistem barter tersebut, muncullah ide untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Nah, benda-benda yang ditetapkan sebagai alat tukar tersebut adalah benda-benda yang diterima oleh umum, general accepted. Artinya, benda-benda tersebut diakui umum oleh mereka dan mau menerimanya sebagai alat pertukaran. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi, sulit didapatkan dan mempunyai nilai mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya garam yang oleh Romawi digunakan sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran upah.
Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai saat ini, yaitu orang Inggris yang menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin saladium yang berarti garam. Tahap ini disebut uang barang karena barang tertentu yang diakui oleh umum digunakan sebagai alat pertukaran dan mengatasi masalah dalam pertukaran yang ada di sistem barter. Meskipun sedikit lebih maju daripada sistem barter, sistem ini juga mempunyai kelemahan. Di antaranya satu adalah nilai yang ditukar tidak mempunyai pecahan. Misalnya, jika digunakan tulang sebagai alat tukar, tentunya sulit sekali untuk menentukan nilai pecahan dari tulang tersebut. Dua, tidak berlaku menyeluruh. Sering uang digunakan. Uang barang hanya berlaku di suatu tempat tertentu di mana barang tersebut diakui oleh penduduk daerah tersebut. Hal tersebut tentunya menimbulkan kesulitan jika bertransaksi dengan orang daerah lain. Nah, yang ketiga dalam sejarah uang adalah uang logam, emas dan perak. Dengan adanya berbagai kesulitan di sistem uang barang, orang mulai mencari alat tukar yang nilainya stabil dan diakui oleh semua orang dimanapun mereka berada. Untuk itulah dipilih uang logam yang terbuat dari emas dan perak sebagai alat tukar. Emas dan perak dipilih sebagai uang logam karena satu, emas dan perak tidak mudah rusak. Dua, memiliki nilai tinggi. Tiga, mudah dipindah-pindahkan. Empat, mudah dipecah menjadi satuan yang lebih kecil dengan nilai yang tidak berkurang. 5. Jumlahnya terbatas. 6. Dan digemari banyak orang. Karena ada dua bahan yaitu emas dan perak, orang cenderung menyimpan emas karena nilainya lebih tinggi dibandingkan perak, sehingga yang beredar di pasar hanya perak. Hal tersebut menimbulkan masalah karena membuat harga emas menjadi lebih tinggi dan orang cenderung mencari emas untuk dipertukarkan dibandingkan perak. Nah, dalam sejarah uang yang keempat adalah uang tanda. Kemudian dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin majunya perekonomian menuntut adanya suatu alat tukar yang lebih praktis. Hal ini dimulai dengan adanya uang tanda. Uang tanda adalah money yang memiliki nilai nominal yang lebih besar daripada nilai bahan pembuatnya. Sesuai dengan namanya, uang tanda menjadi alat untuk melakukan pertukaran yang biasanya berupa logam, perak, atau perunggu. Nilai nominal money tersebut lebih besar dibandingkan nilai bahan pembuatnya. Nah, dalam sejarah uang yang kelima adalah setelah uang tanda muncullah uang kertas. Uang kertas mempunyai konsep yang sama dengan uang tanda, yaitu nilai nominalnya lebih besar daripada nilai bahan pembuatnya. Nilai dalam kurung nilai intrinsik. Orang yang mau menggunakan uang kertas karena kepercayaan. Jadi pemerintah suatu negara menjamin uang kertas tersebut sebagai alat pertukaran yang sah. Dengan jaminan tersebut, orang menjadi percaya dan mau menerima kertas tertentu yang dijadikan sebagai alat tukar. Nah, yang keenam adalah uang giral. Uang giral semakin berkembangnya perekonomian, selain dikenal uang kertas dan juga uang logam, ini dikenal juga dengan uang giral. Uang giral adalah money bank atau money yang berada di bank yang dijadikan alat untuk bertransaksi dengan cara clearing, pemindah bukuan, giro, dan lainnya. Jadi pada saat bertransaksi, orang tidak perlu lagi menyerahkan money secara langsung, namun cukup memindahkan money atau uang yang ada di bank melalui pemindah bukuan atau memberikan giro atau cek. Secara umum, uang mempunyai fungsi sebagai perantara untuk pertukaran, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Nah, secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi asli ini ada tiga, yaitu satu sebagai alat tukar, dua sebagai satuan hitung, dan tiga sebagai penyimpan nilai. Sebagai alat tukar, uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, namun cukup dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Sebagai satuan hitung, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, unit of account.
karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam atau barang yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga ditentukan untuk menentukan harga atau barang dan jasa. Sebagai alat penyimpan nilai, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual menerima uang pada saat ini sebagai alat pembayaran atas barang atau jasa yang dijualnya, maka dia bisa menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Nah, fungsi turunan adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia terhadap barang atau jasa yang semakin bertambah dan beragam tentunya tidak bisa dipenuhi melalui cara barter. Untuk mempermudah memperoleh barang atau jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang bisa diterima semua orang, yaitu uang. Uang diterima di mana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan uang, orang bisa membayar berbagai keperluan seperti membeli pakaian, makanan, mobil, dan lain sebagainya. Nah, kedua adalah sebagai alat pembayaran utang. Orang terkadang membutuhkan uang. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan pada umumnya berutang untuk membangun pabrik, membeli peralatan, bahkan untuk membayar gaji karyawan. Utang tersebut bisa dibayarkan dengan menggunakan uang, karena nilai sebelumnya ditentukan dengan uang. Dengan demikian, uang dapat digunakan untuk membayar utang. Nah, lagi sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya menghabiskan uang yang dimiliki untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa datang. Uang yang ditabung tersebut lama-kelamaan akan terus bertambah. Hal tersebut bisa mempengaruhi kekayaan. Dengan semakin bertambahnya jumlah uang yang disimpan, artinya kekayaan terus meningkat. Ini berarti uang dapat digunakan penimbun kekayaan. Sebagai alat pemindah kekayaan, misalnya saja adalah ketika orang akan pindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan memindahkan kekayaan yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang. Caranya dengan menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang sama. Sebagai alat pendorong ekonomi, jika nilai uang stabil, orang lebih bergairah dan dalam melakukan investasi. Dengan adanya suatu kegiatan investasi, maka kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Dengan tingkat perputaran uang yang tinggi, biasanya kegiatan ekonomi lebih bergairah. Hal ini tentunya saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Syarat-syarat uang untuk bisa dijadikan sebagai uang. Suatu benda harus mempunyai syarat yaitu syarat yang harus dipenuhi supaya bisa disebut sebagai uang. Dengan demikian, semua yang dapat memenuhi syarat uang dapat dijadikan sebagai uang. Syarat-syarat uang adalah sebagai berikut. 1 adalah diterima secara umum. 2. Nilainya tetap. 3. Mudah dibawa. 4. Mudah dibagi. 5. Tahan lama. Jenis-jenis uang. 1. Berdasarkan bahan pembuat. Berdasarkan bahan pembuatnya, uang yang beredar dapat dibagi menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam atau koin adalah uang yang terbuat dari logam, seperti koin pecahan dari Rp rupiah 500 dan Rp 1000. Koin biasanya tahan lebih lama dibandingkan dengan uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar-gambar dan cap tertentu serta merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan banknotes adalah uang yang berbentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Banknotes mempunyai kelebihan dibandingkan koin, yaitu lebih mudah dibawa karena lebih ringan dan dapat dibawa dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan.
Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang sehari-hari beredar di masyarakat berupa koin dan juga banknotes. Koin dan banknotes dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah uang giral, adalah dana yang disimpan pada suatu rekening giro yang berada di bank-bank umum, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan bilet giro, perantaraan, cek, atau perintah untuk membayar. Jadi uang giral ini hanya beredar atau berputar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang ditawarkan dibayar dengan uang ini. Berdasarkan nilai, uang dapat dibagi menjadi uang bernilai penuh dan uang tanda. Uang bernilai penuh atau full value money adalah uang yang nilai bahannya, nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Biasanya berupa uang logam. Nilai uang dikatakan dengan sebagai uang penuh jika nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominalnya yang tercantum di dalam uang sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Uang tanda atau money mark adalah uang yang nilai bahannya tidak sama dengan nilai nominalnya. Biasanya berupa uang kertas. Money mark terjadi jika nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dan nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Teori nilai uang. Teori nilai uang membahas tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian para ekonomi karena tinggi rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori nilai uang ini dibagi menjadi tiga, yaitu satu, teori barang. Dalam teori barang dikemukakan dua buah teori, yaitu teori logam dan teori nilai batas. Teori logam menyatakan bahwa uang diterima masyarakat karena bahannya dibuat dari logam yang bernilai tinggi. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith. Teori nilai batas menyatakan bahwa uang diterima masyarakat karena adanya keperluan masyarakat terhadap barang dan adanya kepercayaan terhadap uang. Dua, teori nominalisme. Dalam teori nominalisme ini terdapat menjadi 5, yaitu satu, teori perjanjian. Konvensi adalah uang diterima oleh masyarakat karena adanya perjanjian untuk memakai suatu benda dalam pertukaran. Pelopor ini adalah Thomas Aquinas. 2. Teori kebiasaan adalah uang dapat diterima oleh masyarakat karena kebiasaan masyarakat menggunakan benda tertentu dalam pertukaran. 3. Teori kenegaraan adalah uang diterima oleh masyarakat karena adanya ketetapan dari pemerintah dalam pertukaran. 4. Teori tuntutan kali adalah uang yang diterima oleh masyarakat karena adanya tuntutan terhadap barang-barang yang dihasilkan masyarakat. Pelopor dari teori ini adalah J.S. Mill. 5. Teori realisme atau fungsi, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya penilaian terhadap money yang dapat dimudahkan pertukaran. Pelopor ini adalah David Hume. Teori internal. Teori ini didasarkan pada kemampuan uang untuk ditukarkan dengan sejumlah barang atau jasa tertentu. Teori ini disebut juga dengan teori permintaan uang. Dalam ekonomi moneter, teori internal ini meliputi sebagai berikut. Teori kuantitas, teori menyatakan bahwa nilai uang ini tergantung pada jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar, maka semakin tinggi harga barang dan sebaliknya. Hal tersebut dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. M sama dengan K titik P, keterangan. M, money atau uang. Jumlah uang sama dengan jumlah uang yang beredar. K, konstanta.
perbandingan konstan. P. Price, harga barang. Teori transaksi atau exchange equation. Teori ini dipelopori oleh Irving Fisher yang berpendapat bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar, kecepatan uang beredar, perbedaan tangan, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: M.V sama dengan P.T. Keterangan M money atau uang, jumlah uang yang beredar. V velocity of circulation sama dengan kecepatan peredaran uang. P price atau harga uang. T transaction of goods, jumlah suatu barang yang diperdagangkan. Teori persediaan kas atau cash balance theory. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Marshall yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang disimpan untuk persediaan kas dari sebagian pendapatan masyarakat. Persediaan kas ini tergantung pada tingkat suku bunga di pasar dan jumlah pendatang. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: M sama dengan K titik P besar titik Y. Keterangan M money sama dengan jumlah uang beredar. K koefisien sama dengan jumlah uang untuk persediaan kas. P price atau harga barang. Y income atau pendapatan. Peran uang dalam perekonomian. Peran dan juga keterkaitan yang sangat erat antara uang dengan kegiatan perekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang mempunyai sifat alami, karena semua kegiatan perekonomian selalu berhubungan dengan uang. Bahkan dalam perkembangannya, uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar uang. Dengan kondisi tersebut sangatlah sulit dibayangkan jika tidak ada benda yang namanya uang. Bagaimana cara melihat peran uang? Salah satu caranya adalah dengan memahami bagaimana aliran atau arus perputaran barang dan uang terjadi dalam satu perekonomian. Perlu diketahui bahwa perkembangan kegiatan suatu perekonomian pada dasarnya dapat dilihat dari dua sektor yang berkaitan. Kedua sektor tersebut yaitu sektor real dalam kurung barang dan jasa, dan sektor moneter atau uang. Sektor real dan sektor moneter tidak hanya berkaitan erat. Kedua sektor tersebut seperti dua sisi mata uang, yang sisi satu dengan sisi lainnya tidak dapat dipisahkan. Misalnya pembeli memiliki namun tidak memiliki barang, sementara penjual memiliki barang namun tidak memiliki uang. Dengan demikian, apabila transaksi tersebut dilakukan, maka nilai transaksi jual beli barang atau jasa harus sama dengan nilai uang yang diserah terimakan. Uang ini menjadi salah satu topik utama dalam suatu pembelajaran ekonomi. Dengan adanya uang, seseorang baru dapat melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan kegiatan ekonomi bermacam-macam seperti produksi, konsumsi, dan distribusi yang memerlukan uang sebagai modal. Akhir kata dari saya, demikianlah pembahasan tentang uang. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. Jika ada kritik, saran, pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.